Tuhan memahami kelemahan kita dan Tuhan mengajak kita untuk semakin percaya. Sama seperti pada Thomas, dia berkata, jangan tidak percaya lagi. Aku selalu menyertai engkau. Kita mohon rahmat Tuhan agar pengalaman Thomas dan para murid menjadi pengalaman kita. Berjumpa dengan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa berkata seperti Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merayakan hari ini hari Minggu Paskah yang kedua. Santo Yohanes Paulus II ketika menjadi paus pada tahun 2000 menetapkan bahwa hari Minggu Paskah kedua menjadi Minggu Kerahiman Ilahi. Tuhan Yesus sendiri yang meminta melalui Santa Faustina dari Polandia agar setiap Minggu Paskah kedua kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Kita diajak untuk mengalami kembali, merasakan kembali betapa Tuhan Maha Rahim. Tuhan mengasihi kita, memahami diri kita, memahami kelemahan-kelemahan kita, dan mengajak kita untuk hidup bersama dengan Dia. Maka mari di awal Ekaristi ini kita alami kerahiman Tuhan itu dengan mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, dalam masa perayaan Paskah Engkau meneguhkan dan menguduskan umat-Mu. Tumbuhkanlah rahmat yang kami terima dari-Mu dalam hati kami, agar kami semakin memahami betapa agungnya sakramen pembaptisan, betapa luhurnya roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa indahnya darah yang telah menebus kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja ini maupun mengikuti perayaan ini secara online. Ketika membaca Injil ini, satu pikiran yang seringkali muncul dalam diri kita, sekurang-kurangnya dalam diri saya, adalah memberi judul, godaan untuk memberi judul bacaan ini sebagai Thomas yang tidak percaya. Bacaan ini selalu dibaca, Injil yang baru saja kita dengarkan selalu dibaca pada minggu kedua Paskah. Bacaan pertama dan keduanya berbeda-beda, berganti-ganti, tahun A, B, dan C, tetapi Injilnya sama. Dan ada godaan dalam diri kita menyebutnya untuk memudahkan barangkali Thomas yang tidak percaya. Memang Thomas ini celaka. Kadang dia disalahkan karena tidak bersama dengan murid lain ketika Yesus menampakkan diri yang pertama kali kepada para murid. Dikatakan Thomas tidak bersama dengan mereka. Lalu dia disalahkan. Salah sendiri, kamu tidak ada di sana. Thomas juga dianggap sebagai orang yang ragu-ragu, yang tidak mudah percaya. Maka dia sering menjadi simbol orang yang tidak percaya. Kamu seperti Thomas saja, tidak mau percaya kalau tidak melihat. Celaka si Thomas ini. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, sebetulnya kita perlu berterima kasih kepada Thomas ini. Karena justru pribadi Thomaslah kita mendapat peneguhan akan kesaksian kebangkitan Yesus. Karena Thomaslah kita itu diteguhkan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mari kita bisa melihatnya secara lebih teliti daripada sekedar mengatakan bahwa ini kisah Thomas tidak percaya. Kalau kita melihat secara teliti, kita bisa bertanya, mengapa Thomas tidak percaya?
Atau pertanyaan lain, sebetulnya Thomas tidak percaya akan apa? Apakah Thomas tidak percaya pada kebangkitan Yesus? Mungkin. Tetapi kalau kita baca Injil, sebetulnya kalimat yang dikatakan oleh Thomas itu menjawab atas kata-kata para murid. Para murid mengatakan begini, kami telah melihat Tuhan. Dan Thomas mengatakan, sebelum saya mencucukkan tangan saya tidak percaya. Tidak percaya apa? Saya tidak percaya bahwa kamu melihat Tuhan. Bisa saja demikian. Thomas tidak mengatakan saya tidak percaya, saya tidak percaya pada Tuhan, bukan, saya tidak percaya bahwa kamu melihat Tuhan. Mengapa? Tidak dikatakan dalam Injil, tapi kita bisa membayangkan bahwa ada orang mengatakan saya melihat Yesus. Padahal Yesus baru saja dihukum mati, baru saja dimakamkan. Dan dalam pemikiran nalar, bagaimana mungkin orang sudah mati, orang dimakamkan, kita bisa mengatakan saya melihat Tuhan. Tidak masuk akal. Ya kita bisa mengatakan, ya itu artinya tidak beriman. Itu kan sekarang. Tapi dalam masa itu, kalau kita memasukkan diri kita dalam situasi waktu itu, belum pernah kita dengar tentang kebangkitan. Yesus mengatakan, mengajarkan bahwa dia akan bangkit. Tapi siapa yang pernah melihat? Tapi apa maksudnya kebangkitan? Barangkali kiasan, barangkali apa gitu. Mungkin Thomas berpikir demikian. Maka bisa dipahami bahwa Thomas mengatakan, aku tidak percaya dengan kata-kata kalian. Karena tidak masuk akal. Yang kedua, Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan pada waktu Yesus pertama kali datang kepada para murid, dia menunjukkan, di sini dikatakan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Saya membayangkan ketika para murid, mengapa kok Thomas mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas pakunya? Karena para murid pasti mengatakan pada Thomas, kami telah melihat Tuhan dan kami lihat sendiri bekas pakunya. Kami lihat sendiri bekas luka di lambungnya. Pasti para murid mengatakan begitu. Kamu tidak melihat, salah kamu sendiri, tidak bersama kami. Barangkali para murid berkata begitu juga. Ada sedikit perasaan bahwa Thomas inferior, lebih rendah karena dia tidak mengikuti, tidak update dengan situasi karena gara-gara dia tidak ikut bersama dengan para murid lain. Dan dia untuk menutupi harga dirinya mengatakan, saya tidak percaya, itu omong kosong, itu kamu hanya mau membuat saya iri. Yesus telah memulihkan diri pada kalian, sementara saya karena tidak ikut saya iri. Maka saya tidak mau percaya. Thomas tidak percaya dengan kesaksian murid-murid yang lain. Tapi persoalannya saudara-saudara, berita, kesaksian yang dibawa oleh murid-murid yang lain, ini kesaksian yang fundamental, berita yang fundamental, berita yang mempunyai pengaruh dalam hidup kita. Ini bukan sekedar berita bahwa kemarin sore sebagian atap Pasar Manis terbang, kabur. Berita itu, Anda percaya atau tidak ada efeknya dalam hidup kita. Percaya ya boleh, tidak percaya juga tidak apa-apa, tidak ada ruginya, tidak ada efeknya. Tapi berita bahwa kami telah melihat Tuhan, yang mau disampaikan adalah Yesus bangkit. Dan ini berita fundamental. Mengakui bahwa Yesus bangkit itu berbeda dengan menolak kebangkitannya. Itu berbeda. Itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Itu mempengaruhi keselamatan diri kita. Maka ini persoalan serius. Ketidakpercayaan Thomas pada kesaksian para murid, ini persoalan serius karena bukan sekedar tidak percaya pada berita biasa-biasa saja seperti yang kita baca di koran, seperti yang kita dengar di TV, seperti yang dikatakan tetangga kita tentang Pasar Manis misalnya. Saudara-saudara, untunglah Tuhan Yesus berkenan menampakkan diri kepada para murid dan Thomas. Karena penampakan diri yang kedua dari Tuhan Yesus kepada para murid dan Thomas ini mempunyai arti penting bukan sekedar bagi Thomas. Memang dengan penampakan diri itu Thomas selalu menjadi percaya. Dia mengalami sendiri
berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Maka penting bagi Thomas. Tapi penampakan diri ini juga meneguhkan para murid yang lain, mengatakan pada Thomas bahwa kesaksian para murid ini benar. Kalau mereka mengatakan kami telah melihat Tuhan, itu benar. Benar bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi berita di balik itu yang jauh lebih penting, bahwa Yesus bangkit. Maka dengan menampakkan diri, Yesus meneguhkan kesaksian para murid. Dan dengan demikian, ini menjadi kesaksian bagi kita yang tidak melihat Yesus. Karena kita hanya mendengar kesaksian para murid melalui kitab suci dan kesaksian Thomas. Dua kesaksian benar ini menjadi peneguhan bagi kita yang tidak melihat, yang akhirnya diteguhkan lagi oleh Yesus. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Karena kesaksian para murid adalah benar. Karena kesaksian Thomas adalah benar. Dan kita adalah orang-orang yang percaya pada kesaksian mereka bahwa Yesus bangkit. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena yakin, karena beriman akan kebangkitan Yesus. Saudara-saudari, Injil hari ini bukan soal Thomas yang tidak percaya. Tapi Injil hari ini adalah Yesus yang memahami kelemahan kita. Yesus yang memahami bagaimana kita berjuang untuk semakin mengimaninya, kadang-kadang dengan keraguan, kadang-kadang dengan pertanyaan, apakah Tuhan sungguh-sungguh menyertai saya? Apakah Tuhan sungguh-sungguh membantu saya? Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memahami kelemahan kita dan Tuhan mengajak kita untuk semakin percaya kepada kita. Sama seperti pada Thomas, dia berkata, "Jangan tidak percaya lagi. Aku selalu menyertai engkau." Kita mohon rahmat Tuhan agar pengalaman Thomas dan para murid menjadi pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga rahmat sakramen Paskah yang telah Kau curahkan dan kami terima tetap meresap ke dalam hati kami, serta kami hayati dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah kita diutus. Amin.